Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran fikih kelas 6 semester genap bersama siswa MI Muhammadiyah 1 Jombang, The Inspiring School. Selamat belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 6 tentang menghindari perbuatan gosip. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pengertian gosip, hukum gosip, dasar hukum gosip, tanggung jawab gosip, dan hikmah larangan gosip. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, coba perhatikan gambar-gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa perbuatan gosip tidak hanya di lingkungan umum, di lingkungan pelajar pun sering terjadi perbuatan gosip. Lalu apa sih gosip itu? Yuk kita pelajari materi berikut. Selanjutnya pertama kita akan pelajari pengertian gosip. Gosip berasal dari kata bahasa Arab yaitu ghasaba yaghsibu ghasban, yang artinya mengambil secara paksa dengan zalim. Sedangkan secara harfiah, gosip adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan, dengan bermaksud menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar atau aniaya, meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Nah, perbedaannya di sini dengan mencuri apa? Kalau gosip itu mengambil tapi dengan terang-terangan. Sedangkan kalau mencuri, mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi. Contohnya ketika di kelas kamu sedang mengerjakan sesuatu. Lalu kamu membutuhkan penggaris. Lah di sampingmu ada penggarisnya milik temanmu. Kamu berniat untuk meminjamnya tetapi tidak meminta izin pada temanmu. Itu namanya menggosip. Nah, secara ringkas gosip diartikan dengan merampas. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dijelaskan ayat 78 artinya, adapun perahu itu milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merusak setiap perahu. Dalam fikih sunnah dijelaskan bahwa gosip adalah mengambil hak orang lain dan menguasainya secara paksa. Jelas ya semuanya ini tadi. Selanjutnya, secara istilah, gosip berarti menguasai harta atau hak orang lain dengan tanpa izin atau melampaui batas. Gosip dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Tadi sudah diberikan contoh oleh Bu Dewi ya, sekarang udah jelas. Selanjutnya adalah hukum gosip. Gosip termasuk dalam hukum makruh yang berat karena orang yang menggosip wajib mengembalikan barang yang digunakan di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula tanpa ada cacat sedikit pun. Ingat ya, salah satu pendapat sahih menyatakan bahwa bagi yang menggosip wajib mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan atas barang yang telah dipinjam secara paksa. Seperti
dicontohkan Bu Dewi tadi, misal kamu menggosok penggaris misalnya, kok tiba-tiba penggarisnya patah, kamu wajib mengembalikannya di tempatnya yang semula dan menggantinya dengan penggaris yang serupa. Selanjutnya adalah dasar hukum gosok. Dalam Al-Quran, gosok termasuk memakan harta dengan batil. Larangan memakan harta dengan cara batil terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 dan An-Nisa ayat 29. Selain itu, dalam beberapa hadis juga disebutkan dasar hukum gosok. Namun di sini Bu Dewi menuliskan salah satu saja hadisnya yang artinya sebagai berikut. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka tanah itu sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan oleh Allah kepadanya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Berarti ini hadis sahih ya. Kalau muttafaqun alaih itu kan kesepakatan atas beberapa ulama hadis, ulama ahli hadis maksudnya. Dalam hadis tersebut dijelaskan tentang menggosok sebidang tanah ya, serta balasannya dari Allah ya. Tanggung jawab gosok. Konsekuensinya orang yang menggosok adalah ia telah berbuat dosa jika ia mengetahui bahwa barang yang digunakan atau diambilnya adalah milik orang lain. Jika barang itu masih utuh, wajib dikembalikan. Tetapi apabila barang hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka dikenakan denda. Denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosok. Apabila jenis barang yang sama tidak ada atau sudah tidak keluar lagi mereknya atau jenisnya, maka dikenakan denda seharga barang ketika digosok. Apabila barang yang digosok berupa sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan rumah dan tanaman yang ada di atasnya harus dimusnahkan terlebih dahulu atau dikembalikan bersama bangunan dan tanamannya jika pemilik tanah berkenan. Mengapa ditulis jika pemilik tanah berkenan? Misalnya ada orang menggosok tanah orang lain, kemudian akan mengembalikan kepada pemiliknya, di atasnya sudah ada bangunannya. Terkadang pemilik tanah itu tidak menghendaki bangunannya karena mungkin dia sudah merencanakan untuk membuat bangunan lain yang tidak sesuai dengan bangunan yang ada. Maka kalau dia akan memusnahkan atau membongkarnya sendiri, tentu saja membutuhkan biaya. Maka oleh karena itu di sini dijelaskan jika ingin mengembalikan barang yang berupa tanah dan di atasnya sudah dibangun
rumah atau bangunan lain atau ada tanamannya, maka tanyakan terlebih dahulu kepada orang yang pemilik tanah itu tadi, apakah dia berkenan jika tanahnya dikembalikan di atas dan di atasnya ada bangunannya itu atau ada tanamannya. Jika pemilik tanahnya berkenan, maka kamu boleh mengembalikannya dengan bangunan itu tadi atau dengan tanaman yang ada. Tetapi jika pemilik tanahnya tidak berkenan, kamu harus memusnahkan dulu bangunan dan tanamannya. Tentu saja ketika memusnahkan tanaman atau bangunan itu menggunakan biaya yang ditanggung oleh penggosop itu sendiri, ya. Paham? Hikmah larangan gosop. Berikut adalah hikmah larangan gosop. Di antaranya, harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Manusia tidak sembarangan menggosop harta milik orang lain. Manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosop lagi. Membuat orang yang akan berbuat gosop mempertimbangkan 1000 kali sebab hukumannya sangat menyakitkan, memalukan, memberatkan kehidupan di masa depan. Selanjutnya juga agar tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Terciptanya lingkungan yang aman dan damai, mengurangi atau bahkan menghapus beban siksaan akhirat bagi pelaku gosop, dan menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain serta adanya sifat tenggang rasa yang sangat besar, adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu ketergantungan pada teman. Itu tadi hikmah larangan gosop, ya. Nah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, tulis nama kalian dan kelas pada kolom komentar. Dan yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Agar ketika Bu Dewi mengupload video, kalian langsung mendapatkan notifikasi sehingga tidak tertinggal pelajarannya. Sekian dari Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.